Dan pemirsa, di kesempatan siang hari ini saya sudah bersama dengan sosok inspirasi buat orang banyak yang tak pernah lelah memberikan teladan dan memberikan semangat buat anak-anak di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, yaitu Ibu Mepa Rombe Payung. Halo, selamat siang Ibu Mepa. Halo. Gimana kabarnya, sehat? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, sehat ya. Nah, ini kan boleh diceritakan dong kalau misalnya kemarin dari Papua ke sini perjalanannya jauh. Ini untuk berapa, sudah pernah sebelumnya ke Jakarta seperti apa? Pernah terakhir tahun 2017. Tapi itu masih bujang. Oh, udah lama sekali begitu ya. Nah, kemudian bagaimana perasaannya bisa tiba di Jakarta? Senang, saya lihat kota yang besar. Seperti itu. Karena kan kalau di sana kami hanya terbiasa hanya dengar suara sungai, suara burung, dan suara orang. Ini tiba-tiba dapat suara yang terlihat sangat berbeda sekali ya, kondisi di lingkungan sekitarnya juga. Mungkin di sana lebih asri dan alam, lebih banyak alami begitu. Ya, di sini berasa panasnya. Ya. Oke, kemudian begini, boleh diceritakan kepada kami, sudah 11 tahun Ibu Mepa mengajar. Apa sih sebenarnya yang mendorong Ibu ini untuk bisa terus semangat untuk mendidik anak-anak? Yang mendorong saya supaya mereka ini maju, gitu ya. Mereka ini tidak tertinggal, tapi maju di dalam pendidikan, gitu lah. Baik itu mau anak-anak ataupun juga orang tua, seperti itu. Oke, tapi ketika Ibu mengetahui kondisi di Papua Pegunungan ya, memang anak-anak mereka masih membutuhkan support untuk pendidikan. Apa yang Ibu pertama kali lihat dari kondisi mereka di sana? Pertama kali waktu pertama kali itu mereka tidak bisa membaca, dan kan paling utamanya sebenarnya bisa membaca ya. Pertama kali mereka itu tidak bisa membaca. Ya, jadi dengan hadirnya saya di sana, ya akhirnya bisa membantu mereka untuk bisa baca, bisa berhitung, dan bisa menulis juga. Kalau di sana berarti Ibu Mepa mengajar dari kelas berapa sampai kelas berapa? Di sana kan ada kelas 1 sampai kelas 6. Nah, saya pegang 2 kelas 2 dan kelas 6. Oke. Ya. Nah, ini untuk mata pelajarannya sendiri, apakah khusus atau seperti apa? Kami itu lagi berjuang di membaca, menulis, dan berhitung. Oke, calistung ya, istilahnya membaca, nulis, dan juga berhitung. Ya, karena itu persoalan terbesar kami di sana hanya itu, 3 itu saja. Oke. Gitu. Dan artinya ini juga tidak hanya anak-anak ya yang sulit melakukan baca, tulis, hitung, tapi juga orang dewasa juga seperti itu. Ya, orang tua anak-anak kan tidak sekolah. Gitu. Jadi anak-anak itu memang hanya belajar itu hanya di sekolah. Oke. Dan arti ketika anak-anak ini sekolah, belajar bersama ibu, orang tuanya juga ikut belajar atau bagaimana? Tidak, anak-anak saja. Kalau orang tua itu paling edukasi di bidang pertanian saja. Oke. Apa sih yang latar belakangi ibu mencintai pekerjaan ibu sendiri? Karena saya sangat mencintai mereka. Karena saya bertumbuh di Papua Pegunungan, jadi hati saya ada untuk mereka. Gitu. Oke. Ini memang tidak bisa dipungkiri ya gitu. Saya berbicara dengan ibu, saya merasakan sebuah aura yang penuh kasih kepada juga untuk mengajar anak-anak gitu ya. Dan kemudian bagaimana sebenarnya ibu memaknai pendidikan ini sangat penting di Papua sana? Ya, sangat penting supaya anak-anak ini bisa bersaing dengan anak-anak dari luar. Gitu. Mereka tidak tertinggal, tapi mereka bisa bersaing. Kemudian apa sih suka dan duka yang pernah Ibu Mepa alami selama 11 tahun mengajar? Mungkin dari kondisi jalannya, atau misalnya dari infrastruktur, ataupun juga dari SDM di sana, murid-murid. Suka dukanya pertama, ini terkendala di bahasa ya, karena masyarakat itu masih berbahasa daerah. Saya harus bisa menyesuaikan, bahkan harus belajar bahasa supaya saya bisa berbicara ke orang tua. Kalau anak-anak pelan-pelan harus saya latih untuk berbahasa Indonesia. Karena anak-anak itu kami pegang dari kelas 1, mereka naik kelas, ibu gurunya juga naik kelas supaya tahu perkembangannya. Nah, di situ kesempatan untuk mengajarkan mereka berbahasa Indonesia yang baik. Gitu. Tapi kalau ke orang tua, ya saya yang harus belajar berbahasa supaya bisa mengedukasi mereka. Terus dari sisi keamanan, kalau di sana kan tidak bisa diprediksi. Betul. Ya, tidak bisa diprediksi masalah keamanan.
segala ancaman itu mungkin terjadi iya, begitu ya. Dan kita jauh dari kota, Iya. gitu. Jadi salah satu kendalanya itu sebenarnya. Sukanya. Tapi terlepas dari dunia pendidikan, apakah Ibu pernah mengalami adanya ancaman ataupun juga dari segi keamanan ini dalam sehari-hari? Itu dari 11 tahun ini kejadiannya di tahun 2019 ketika Wamena pecah ya. Itu kala itu kami karena jauh dari kota dan tidak ada jaringan, ya di sana kan tidak ada jaringan ya. Jadi pas mereka demo di Wamena, saya kurang tahu bagaimana keadaan masyarakat ke sana. Tiba-tiba ada yang datang ke kami dan itu yang membuat kami agak sedikit trauma sebenarnya sedikit ya. Tapi puji Tuhan sejauh ini kami tetap jalankan tugas tanggung jawab, hanya bisa berdoa kiranya Papua Pegunungan ke depan aman-aman. Ya, itu tentu jadi harapan kita bersama ya di sana. Benar. Untuk bisa menjaga kondusivitas dan juga masyarakat di sana merasa lebih aman. Ya. Kemudian bagaimana Ibu melihat adanya perjuangan anak-anak di sana yang cukup gigih begitu ya, karena memang Ibu mengajar dari anak-anak SD. Ya. Mereka start dari kecil ini sudah dibiasakan untuk menerima pendidikan. Apa yang Ibu lihat dari upaya mereka ini sangat gigih untuk belajar? Mereka semangat untuk bisa belajar supaya mereka itu bisa membaca. Itu. Itulah kenapa saya bertahan di sana, karena ketika ada guru mereka akan semangat untuk bersekolah. Tapi kalau tidak ada gurunya mereka jadi malas, karena jarak rumah mereka ke sekolah itu kan tidak dekat. Jadi kan kasihan kalau mereka datang sekolah terus gurunya tidak ada. Itu membuat mereka jadi tidak bersemangat untuk bersekolah. Tapi ketika ada gurunya, mereka semangat sekali untuk bersekolah. Tadi kalau kita lihat di video begitu ya, perjuangan Ibu bisa menempuh untuk ke sekolah ini ada melalui sungai, kemudian juga menaiki bukit. Ibu bisa menceritakan bagaimana sebenarnya keadaan itu terjadi? Ya, jadi kalau untuk yang saya jalan kaki lewat sungai naik bukit itu kelas masak mama-mama. Jadi saya mengajar mama-mama masak itu harus menempuh perjalanan 2 jam dari sekolah. Karena kalau saya tinggal di lingkungan sekolah, tapi untuk yang mengajar mama-mama itu harus ditempuh dengan 2 jam. Berapa kilometer itu? Berapa ya kemarin? Lupa saya. Tapi itu saya harus tempuh 2 jam perjalanan. Cukup jauh ya? Cukup jauh, dan tantangannya kalau hujan. Karena sungai yang harus dilewati itu semua tidak ada jembatan. Ada 3 kali penyeberangan. Dan ada 3 sungai yang harus kali diseberangi. penyeberangan. Dan itu semua tidak ada jembatan. Tantangannya kalau hujan, itu kan air sungai itu naik. Jadi kadang takut juga ke bawah air. Tapi puji Tuhan sejauh ini sampai masih menjalankan program itu aman-aman. Tidak takut? Takut, tapi kalau pulang sekolah kan dengan anak-anak antar gitu. Akhirnya artinya membantu satu sama lain gitu ya? Menyeberang gitu. Kemudian dari perjalanan 2 jam itu, artinya seberapa sering Ibu melakukan untuk bisa mengajari mama-mama di sana? Itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Dan artinya masih berlangsung sampai saat ini juga? Iya. Jadi Senin sampai Jumat itu mengajar anak-anak di sekolah, Sabtunya itu dengan mama-mama. Kemudian ada nggak sih cerita menarik dari apa yang Ibu ajarkan kepada mama-mama di sana untuk memasak atau bagaimana lainnya? Menariknya ketika mereka kan terbiasa masak asal potong sayur ya, ini terus memasaknya juga asal ya, maksudnya mereka tuh kayak dan tidak pakai bumbu gitu. Ini saya harus berjuang untuk mengajarkan mereka masak pakai bumbu. Di sana masaknya itu hanya semua serba direbus, habis itu masukkan minyak goreng, vetsin, garam, lembek, dimakan, selesai. Nah itu salah satu tantangan kemarin, Ibu Guru ini rasanya nanti tidak enak, tidak ada vetsin katanya. Tapi perlahan saya mengajarkan mereka supaya pokoknya makanan yang kita kelola bukan hanya untuk perut kita kenyang, tapi utamanya itu kita sehat. Terakhir, Ibu pada hari ini nanti akan menerima penganugerahan dalam Simfoni Nusantara. Perasaan Ibu seperti apa? Kaget dan puji Tuhan senang, karena ini kan saya di pedalaman tiba-tiba dihubungi, jujur saya kaget. Bahkan waktu mau dihubungi ke sini masih sempat ragu, ini benar apa tidak ya, takut
Takut salah ya? Takut salah atau takut ditipu atau bagaimana sebenarnya ragu, tapi dari tim kemarin bilang jangan takut Bu, katanya oke baik seperti itu. Dan Ibu jangan lelah untuk menjadi inspirasi buat banyak orang, dan kiranya ini juga bisa menjadi pelajaran orang-orang di luar sana. Terima kasih untuk waktunya Ibu Mepa, pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih lagi. Ya, baik. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada siang hari ini. Saya Helmut Timothy, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.